Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga rekan-rekan yang berada di rumah dan para pemirsa yang sedang menyaksikan tutorial ini diberikan kesehatan. Nah, kali ini izinkan saya memberikan satu tutorial sebuah aplikasi hadis yang sebetulnya sudah agak lama ya, yaitu Jawami'ul Kalim. Nah, Jawami'ul Kalim ini tampilannya seperti ini, logonya kita klik aja. Nanti silahkan download di kolom deskripsi, sudah ada link yang saya berikan. Oke teman-teman semua, ini bisa diisi ya, bisa juga enggak. Oke, ini versi yang saya gunakan ini adalah versi 4,5. Nah, Jawami'ul Kalim versi 4,5 ini kalau di download kurang lebih sekitar 4 GB mungkin ya. Nah, karena itu kalau mendownload gunakan wifi saja biar nggak boros. Oke rekan-rekan semua, siapa pemilik dan yang membuat Jawami'ul Kalim? Jawami'ul Kalim ini miliknya islamweb.com. Nah, ini dikembangkan oleh islamweb.net ya. Ini versi di atas ini 4,5. Di atas ini ada tulisannya ya. Nah, apa sih fungsi dari Jawami'ul Kalim? Nah, sebetulnya fungsi dari Jawami'ul Kalim ini menyempurnakan dari mausu'ah hadis asyarif yang di tutorial saya sebelumnya sudah pernah kita bahas. Dan untuk pemula sebaiknya memang menguasai betul software mausu'ah hadis asyarif. Oke teman-teman semua, ini adalah tampilan awal dari Jawami'ul Kalim. Nah, di sini ada beberapa menu. Di sebelah kanan ini ada menu atur, bahsun, taksimul maudu'i, ada qiraatul mutanawi'ah, ada tahrijur rasail, ada muqaranatul masyadir, ada ta'rifat, ada musya'adah. Nah, kita akan ulas satu persatu. Oke teman-teman semua. Nah, di menu ini ya, ini sebetulnya lebih mirip dengan indeks ya. Jadi kalau kita buka kitab Jamul Hadis Al-Mufahros itu, nah, kutipan-kutipan dari hadis itu muncul di sini. Misalnya kita tulis di sini bab sholat ya, sholat misalnya, sholat ya. Sholat. Nah, ini semua tema-tema ya, tema-tema hadis tentang sholat itu muncul di sini semua ya. Ini bisa digeser-geser ini. Ada di dalam aplikasi ini ada sekitar 80 tema ya. Di sini ada 89 tema di pojok kanan ini. Nah, kemudian setiap tema itu dijelaskan jumlahnya sini. Di sini ada 46 sahabat tentang hadis yang pertama ini. Ada 46 sahabat yang meriwayatkan. Kemudian hadis yang serupa ini disebut sebanyak 1500 kali. Nah, kalau kita ingin melihat, kita tinggal klik aja yang pertama ini, kemudian klik art ya. Nah, ini muncul 47 hadis tadi. Ini nama sahabatnya. Kemudian ya, hadis yang pertama ini pun juga ini ya, terdapat 242 hadis di setiap kitabnya. Kalau kita ingin klik lagi detailnya, tinggal klik aja lagi detailnya. Nah, ini akan lebih detail lagi seperti itu. Di sini ada sahabat, ada sumbernya ya, terdapat dalam kitab apa, hadis Sahih Muslim, dan seterusnya. Nah, ini model pencarian dengan sistem indeks. Nah, kalau kita ingin kembali ya tinggal diklik rujuk ini, maka kembali seperti semula. Nah, ini menu dari yang pertama ini ya, Ardul Hadis. Nah, di sini teman-teman juga bisa memilih ya. Di sini ada menu pilihan. Kalau kita ingin yang kita cari bab sholat tapi hadis qudsinya saja ya, tinggal kita klik ini. Ya, kemudian kalau kita ingin hadis marfu saja ya, kita tinggal klik ini. Nah, kalau kita ingin semuanya ya, ini sudah ada puluhan. Di sini juga kalau kita ingin yang cari gharib aja ada, kita ingin cari yang sahih aja bisa juga, dan seterusnya. Ini tinggal dipilih aja ya. Di
misalnya kita ingin cari yang hadis qudsi saja ya bisa ya. Ini misalnya hadis qudsi, ini hadis gharib, di sini ada, kita coba ada nggak? Nah ini ada sekitar 47 muncul ya. Atau misalnya kita di sini fi'liyah misalnya, nah di sini tidak bisa dijadikan. Nah di sini marfu, atau kita klik yang ini kemudian ini hasan atau yang dhaifiyah. Nah sholat, nah yang tentang hadis tentang sholat ini sekitar ada 240, jadi dia sudah terklasifikasi dengan baik. Nah kalau kita ingin cari indeks tentang sahabat di sini ya, di sini kita ingin mencari indeks tentang sahabat. Di sini mulai ada penjelasannya ya, ada marwiyat, kemudian ada baladul iqamah, ada baladul wafat, ada qabail, ada rutbah, ada as-sabiqun gitu ya, as-sabiqun. Kalau kita ingin cari ya tinggal diklik ini, muncul di sini sahabat-sahabat ya. Ini sahabat-sahabat yang tadi kita cari dengan ini muncul sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis di awal tadi. Oke. Nah inilah beberapa fungsi dari, nah misalnya kita ingin melihat detailnya ya, misalnya tadi kan sudah kita klik ini yang khusus yang dhaifnya saja, misalnya kita klik aja ini, nah ini muncul hadisnya. Nah kalau kita ingin mengutip ya, mengcopy ya tinggal klik ini ya, tombol al-nashu ini ya. Nah kita tinggal kita simpan di mana yang kita inginkan, jadi enak sekali. Oke teman-teman semua, ini menu pertama, menu artnya, atau yang kedua menu bahsun. Nah menu bahsun ini kalau di Mausu'ah Hadis Asyarif dia pencarian berdasarkan ini apa namanya, sorfi, bahsul sorfi. Nah ini sama ya gitu. Misalnya kita ingin mencari sebuah hadis ya, kita tinggal klik ini tadi bahsul. Nah di sini saya kasih contoh, misalnya kita mencari hadis tentang ad-dinul al-aqlu ya. Ada nggak hadis tentang ini? Nah hadis yang membahas tentang agama dan akal itu terdapat 3 ya. Seperti itu. Ini sumbernya, sumber kitabnya ini ya. Ini kutipannya. Ini minal aql rijal istislahil ma'isyah. Nah kalau kita ingin melihat apakah ini, nah ini muncul seperti ini ya, seperti itu. Ini menu bahsun pencarian, jadi cuma terdapat 3 hadis, dan ini kitabnya juga nggak ini ya, bukan terdapat di dalam kitab hadis ya, seperti itu. Nah ini qala Haris, qala Abu Darda. Nah ini hadis riwayat Abu Darda, dan kita bisa mengecek ini ya, mengecek. Kalau kita ingin mengecek kualitasnya maka kita tinggal klik ini Arden tadi. Nah di sini. Nah kalau kita ingin mengecek kualitasnya maka akan seperti ini. Oh maaf, sebelumnya saya ingin kasih tahu teman-teman semua, di sini ada 3 hadis ya. Kalau kita klik yang art ini akan muncul seperti ini tadi. Nah ini maksudnya adalah ketika kita klik art itu hadis yang serupa dengan ini tadi ya, yang diriwayatkan Abu Darda.
Jadi ini riwayatnya Abu Darda semua ya. Nah ini kalau tadi kita kembangkan, nah ini ya, kalau kita klik tadi. Nah kalau kita ingin melihat kualitas hadis, sebenarnya muncul di sini ya. Di sini ada syawahid, ada takhrij ya. Nah di sini ada hukmul alal mutun. Nah di sini kita bisa klik. Nah ini hadisnya kualitasnya dhaif sebesar 48% ya. Ini para perawinya ini ya. Kemudian 33% dan seterusnya. Kita bisa lihat di sini ya. Dan kita bisa klik lagi yang syawahid. Nah kalau syawahid ini hadis yang serupa, temanya serupa, mirip, tapi mungkin riwayatnya belum tentu dari Abu Darda itu. Nah ini dari Ibnu Umair. Nah tapi ini udah temanya mirip-mirip, tapi makanya di sini disebut syawahid itu serupa tapi mungkin temanya berbeda. Nah begitu teman-teman semua ya. Ini menu yang kedua, menu bahsun. Nanti kita akan bahas lebih detail fungsi-fungsinya. Sebenarnya kita bahas yang ketiga, ini menu taksimul. Nah ini taksimul maudu'i. Nah ini kita pembahasan berdasarkan tematik ya. Nah ini ada iman, ada muamalat, ada akhlak dan seterusnya. Ini ada Al-Quran, kemudian ada syirah nabawi dan seterusnya ya. Nah ini tema-tema yang terdapat di dalam aplikasi ini. Ini kita bisa klik satu-satu ya. Ada terdapat beberapa nih jumlahnya, ada yang sunnah, yang berapa persen sudah ada. Nah kalau kita ingin melihat jumlah kitab ya di sini ya, ini jumlah kitabnya ya, ini jumlah kitabnya sekitar 1700 kalau kita jumlahnya ada sekitar 1700-an. Oke teman-teman, silahkan di download dulu ya. Aplikasi ini bagus banget untuk melanjutkan pembahasan kita tentang hadis. Insya Allah pada tutorial berikutnya kita akan mencoba mentakhrij hadis menggunakan aplikasi ini ya, termasuk menguji kualitas hadis. Nah ini kalau kita klik ini perawinya, ini akan muncul ini ya, keterangan perawi di sini. Nah ini sudah ada yang mana di sini, yang kita bisa lihat yang lemah yang ini. Nah di sini ada jahr wa ta'dilnya. Nah jahr wa ta'dilnya di sini muncul. Di sini katakan dhaif gitu ya. Nah jadi ini gitu. Nah ini kita bisa lihat sini syukur. Nah dan seterusnya. Oke gitu teman-teman, dulu ini pengenalan pertama Jawami'ul Kalim. Silahkan di download, ini bagus banget. Ini tapi lebih kompleks dan lebih berat gitu ya. Tidak apa-apa, insya Allah kita akan kaji lebih dalam. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.